Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Tangan-tangan yang siap diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Bisa berfellowship kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini kita percaya Tuhan kita Tuhan Allah yang hebat. Amin. Apapun yang terjadi dia tetap Tuhan Allah yang selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya karena penyertaan Tuhan. Tidak sedetik pun melewati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Yes, Engkau besar Tuhan ada di tempat ini. Mari nyanyikan bersama-sama sambut Dia Raja yang besar ada di tempat ini. Seperti Engkau Tuhan Yesus, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau di hidup kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. For you are great, you the miracle so great. Yes, amen. There is no one else like you. For you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, syarala bala 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 bala. Oh, syarala bala 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 bala. Engkau besar ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur, bersukacita pada pagi hari ini Tuhan.
Oh haleluya, haleluya. Oh syarala bala 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 bala. Oh syarala bala 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 bala. Oh haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini di penghujung minggu di bulan Juni ini kami boleh bersama-sama kembali Tuhan. Boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan bersama-sama dalam ibadah raya yang pertama di GBI Pempil ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Pengurapan-Mu yang ajaib ya Tuhan, yang membebaskan kami yang Tuhan yang terikat, yang memberikan kelegaan kepada kami Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu terjadi atas kami. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang hari ini mempersiapkan diri Tuhan untuk peribadatan di tempat ini. Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Jupiter ya Tuhan, berkati urapi Tuhan pelayanannya Tuhan. Berkati setiap firman yang akan dibagikannya Tuhan. Berkati setiap kesaksian yang akan diberikan Tuhan. Menguatkan setiap kami Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Membebaskan setiap kami Tuhan. Jamah urapi Tuhan pelayanannya lebih lagi Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan setiap pelayanannya di mana saja berada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Para usher, imam musik, para musisi semuanya Tuhan. Pengurapan-Mu terjadi atas kami Tuhan. Supaya pujian penyembahan yang kami naikkan kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang boleh datang Engkau mengurapi Tuhan. Yang bahkan di dalam perjalanan Tuhan Engkau percepat langkah mereka. Supaya boleh datang ke tempat ini menerima pengurapan yang sama ya Tuhan. Oh kami berdoa Tuhan secara khusus juga Tuhan untuk kota kami Jakarta Tuhan. Kau berkati pemimpin kami atas kota ini Tuhan. Penjabat gubernur kami, wakil-wakilnya bahkan setiap perangkat-perangkat yang ada. Engkau urapi Tuhan menjadi Tuhan pemimpin yang menjadi berkat di tengah-tengah kota kami. Maka secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Damai sejahtera terjadi atas bangsa kami. Damai sejahtera terjadi atas negara kami. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari Presiden, para Menteri, TNI, Polri. Bahkan setiap pejabat-pejabat yang ada hingga ke daerah Tuhan. Bahkan ke desa-desa Engkau jamah semuanya Tuhan. Engkau rapi semuanya Tuhan. Engkau berkati Tuhan terlebih bangsa kami yang akan menghadapi tahun-tahun politik ini. Tuhan ada damai sejahtera, sukacita yang Kau berikan. Yang terjadi atas kota kami. Yang terjadi atas bangsa kami. Dan sebentar juga taman kami akan memberkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Pengurapan-Mu terjadi Tuhan atas anak-anak kami. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Mereka adalah anak-anak panah Tuhan dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga dalam nama Yesus. Kau berfirman Tuhan bahwa Engkau menghendaki anak-anak-Mu dibawa kepada Engkau Tuhan Yesus. Pada ibadah ini kami membawa anak-anak kami ke hadapan Tuhan untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kami mengangkat tahan menumpangkan tangan atas mereka Bapa dalam nama Yesus. Kiranya berkat anugerah Tuhan pengurapan itu terjadi atas mereka dalam nama Yesus. Kau mengurapi mereka dengan urapan yang daripada Tuhan yang ajaib itu. Terjadi atas hidup mereka dalam nama Yesus. Menjadi anak-anak yang ajaib di hadapan Tuhan. Yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan melampaui segala apapun yang ada. Dan itu terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak panah ini Tuhan. Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Bahkan kepada orang tua mereka Engkau berikan kecukupan dalam nama Yesus. Untuk melesatkan mereka kepada tujuan yang tepat sesuai rencana Tuhan. Dan itu terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat buat anak-anak ini. Sebab ada perubahan yang ajaib yang Tuhan pekerjakan melalui anak-anak ini Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu. Dan biarlah pengurapan itu mengalir melalui mereka ya Tuhan. Kau berkati kakak sekolah minggu bahkan apapun yang menjadi kerinduan, keinginan hati mereka. Tuhan juga jawab melalui mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan di doa kami. Kami nikah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami yang ajaib, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan menyaksikan Mazmur 91. Kita akan memperkatakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berdiri Bapak Ibu Saudara. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran.
Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut. Bahkan perusahaan penerbitnya, mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya mau undang kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau menari buat Tuhan, amin. Kasih sorak-sorak yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan, wuuu, yes. Haleluya. Sebab Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Yes.
Ibu Saudara, boleh katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Anda lebih dari pemenang. Yes. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi tunjuk, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Dengan iman, saya lebih dari pemenang. Umat-umat yang benar, sorakan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya. Angkat tangan ke surga. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Sorakan. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Siap-siap. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Dengan iman, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat. Allah dahsyat lagi. Allah dahsyat sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes. Sorakan engkau dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Kasih tos kiri kananmu, katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapak. Anugerah-Mu terindah. Anugerah-Mu ajaib dalam hidup setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami akan menghadapi bersama dengan Engkau. Dan kami akan bangkit menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas
Seizinmu Tuhanku, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhanku, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur, yes Lord. Terima kasih Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Amin Tuhan. Takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan
itu kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, itu sebagai anugerah bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari yang mengasihi Tuhan, mari yang mencintai Tuhan, mari angkat syukur-Mu, angkat sembah-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus, kami perlu Engkau di hidup kami. Yes, Lord. Thank you, Lord. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Mari ungkapkan rasa cinta, rasa kasih-Mu sama Tuhan. Mari ungkapkan syukur-Mu sama Tuhan. Mari buka mulut-Mu, mari angkat suara-Mu, katakan terima kasih oh, Yesus. Ya dalam bata kaya dalam bayar dalam bayar dalam ya dalam bata kaya dalam bayar dalam bayar dalam. Seberharga inikah kita sampai Dia menebus kita di kayu salib? Tidakkah kita bersyukur? Tidakkah kita mau mengangkat suara kita bagi Dia? Sungguh Dia baik luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau buat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami yang berdosa ini Tuhan, Kau buat kami berharga, Kau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya dalam bata kaya dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam bayar dalam bayar shikara dalam bayar dalam bayar abasandar dalam bayar. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih.
Hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Tuhan tidak melihat suara yang bagus, tetapi hati yang tulus, hati yang haus lapar, itu berharga di mata Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, bersyukur berterima kasih. Pagi siang yang indah ini Kau beri kesempatan kami untuk menghampiri tata kasih karunia, supaya kami menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Biarlah doa kami adalah bagi-Mu seperti persembahan ukupan, dan tangan kami yang terangkat seperti persembahan bakaran pada waktu petang. Roh Kudus, bebaskanlah kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami butuh Engkau. Kau tahu pergumulan kami Tuhan. Kau tahu persoalan kami. Kau tahu kerinduan kami. Temui kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Peluk kami dengan kasih-Mu. Peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Mengalir. Mengalir Roh Kudus. Mengalir. Mengalir. Oh, ya ralapatakan alabasi kita labar. Oh, ya ralabadalabar. Puaskan kami Tuhan. Puaskan kami. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu. Ini kami murid-murid-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, mari ajar kami untuk mengerti kehendak Bapa di sorga. Mari ajar kami untuk mengenal Yesus Tuhan dengan benar. Kami rindu bersekutu dengan-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan duduk diam di kaki-Mu yang kudus, mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Bila kebenaran firman yang ditaburin Tuhan jatuh ke tanah yang subur, pakai hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Katakan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi saudara. Sebelum duduk katakan kiri kanan saudara. Bangkit jadi pemenang. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim PPW yang sudah mengantar kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Gembala Pak Sabto yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk melayani tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, suara saya memang masih seperti ini saudara. Saya bergumul terus. Tuhan pasti buka jalan. Hari ini kita berbicara tentang hadiratnya membawa mujizat. Saudara, kita baru selesai pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan kita lanjut kepada hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, semester berikutnya. Tuhan rindu akan pakai saudara dan saya. Tetapi sebelum dipakai terus dimurnikan. Terus dibentuk. Hanya kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara besar. Makanya dikatakan kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena Tuhan, ada mujizat. Nggak ada Tuhan, ya nggak ada berbuat apa-apa saudara. Makanya bangun hubungan intim dengan Dia. Tuhan janji, aku akan menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu kalau kita bangun intim dengan Dia. Saudara kasih dalam Yesus, hadirat Tuhan itu membuat suatu perubahan yang besar. Kita lihat contoh di Asbury, saudara. Ini berdampak besar bagi orang tua, keluarga, anak-anak. Revival di Asbury
University. Ini sudah sering kita saksikan, kita dengar. Mungkin saya bacakan saudara. Di Asbury University pernah 8 kali terjadi kebangunan rohani. 7 diantaranya tidak pernah didengar oleh bangsa-bangsa yang lain. Sekitar itu aja. Hanya yang ke-8 di tahun 2023 terdengar dan mendunia. Wow. Revival terjadi, pencurahan kuasa Roh Kudus terjadi di Asbury. Pertanyaan orang, kalau Pak Niko malah, wow sudah terjadi. Hanya bertanya, kenapa terjadi di situ? Dari Asia dari timur ke barat. Tapi Tuhan katakan, doa pujian penyembahan yang ada, bangkitkan kembali. Ini melalui menara doa, saudara. Menjadi pengenapan dari Pentakosta ketiga. Revival di Asbury terjadi di antara mahasiswa dan generasi Z. Usia rata-rata 18-25 tahun. Yang berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Ada lapar haus, saudara. Berdoa, memuji, menyembah bersama-sama siang dan malam adalah restorasi Pondok Daud. Kita sudah tahu. Terkadang kita tahu, oh iya aku tahu, tapi lakukannya enggak. Tuhan mau restorasi Pondok Daud itu dibangun. Karena firman Tuhan katakan, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Siapa yang bangun? Tuhan. Responi kita. Tanpa menara doa tidak akan penuhi jiwa-jiwa. Menara doa SICC dibuka kembali 24 jam. Menara doa APT 1x24 jam. Kalau kita hanya hanyut pada hari Selasa bergabung dengan Rayung 1G, tidak salah. Tapi kalau saudara mau bergabung hari lepas hari, setiap hari ada. Jam 4 bangun ada, jam 5 ada, jam 6 pagi ada. Saya ikut jam 4 pagi terus. Next. Hasil observasi oleh Lee University menyatakan bahwa pencurahan Roh Kudus di Lee University untuk generasi Z atau generasi Yeremia ini memberi ciri-ciri. Ciri-ciri ini yang harus membangun diri kita. Wow. Kadang kita mau ngubah anak kita, kamu begini. Makin terpojok, makin tersesat. Tetapi melalui hadirat Allah, pencurahan kuasa Roh Kudus, mereka mengalami perubahan. Kita lihat nih satu persatu. Anak-anak muda ada rasa damai. Di mana generasi Z ini memiliki tingkat kecemasan, kekhawatiran yang tinggi sebelum mengalami cemas, khawatir. Tetapi setelah mengalami Tuhan ada kedamaian. Bukankah itu yang luar biasa? Itu yang kita rindukan. Kita tidak usah banyak pakai pola. Bagaimana pola? Silakan aja. Tetapi hadirat Tuhan yang mengubah mereka. Katakan amin. Kalau saya memang keringat begini Pak kalau khotbah. Yang berikutnya pemulihan terjadi. Rasa diterima dan dihargai bagi generasi Z di mana mereka hidup dalam kesepian. Mereka merasa diterima. Yang tadinya tertolak, diasingkan, mereka sekarang diterima. Di dalam aktivitas, kreativitas mereka diterima. Ayo. Pemulihan terjadi. Pengharapan yang kuat dan mereka terikat oleh yang tadinya terikat oleh depresi, kembali sekarang sudah dibebaskan. Ada pengharapan yang kuat. Ikut Tuhan, mengalami Tuhan, itu mengubah hidup kita. Wow. Kesembuhan bagi generasi Z yang menderita luka yang disebabkan oleh gereja. Gereja dulu mengabaikan, sekarang sudah diterima. Dicuekin, tidak dihargai, sekarang sudah diterima. Saudara, kami di Pekayon, ibadah ketiga itu anak-anak muda sekarang. Generasi Yeremia, koordinatornya anak muda juga. Semuanya dilibatkan, diikuti, dan mereka dibuat suatu ketentuan. Mereka bergairah sekali. Diberi kesempatan, yang tadinya dicuekin, diterima. Muncul kreativitas, siapa yang gak rindu? Kalau saya punya anak,
Saya rindu anak saya begitu. Bapak ibu juga punya anak-anak. Jangan ubah itu dengan konsep diri sendiri. Boleh aja dengan ajaran, silakan. Tetapi kita butuh kuasa Tuhan, katakan amin. Mengubah dia. Sehingga anak-anak muda ini punya kerinduan. Diajak rumah doa, ikut anak-anak muda. Masih SMP, SMA, ikut. Ada kerinduan. Ibadah secara onsite di kalangan generasi Z yang hidup di tengah hiruk pikuk gangguan digital. Mereka sempatkan untuk bergabung. Saya percaya di sini juga alami seperti itu. Sebagai keluarga-keluarga, hanya satu yang kita butuhkan. Hadirat Tuhan, katakan amin. Next. Modelnya bagaimana? Ya kita melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tuhan maunya apa? Itu restorasi Pondok Daud, itu dia. Kuncinya sederhana. Enggak pakai rumusan-rumusan yang dari universitas, enggak. Melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, apa itu? Restorasi Pondok Daud kita. Manusia rohani kita bangun. Kita butuh hadirat Tuhan. Karena dengan hadirat Tuhan, kita akan mengalami terobosan pemulihan. Saya tidak tahu persoalan masalah saudara secara pribadi. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan secara jasmani. Mungkin hubungan keluarga. Hanya satu yang dapat memulihkan, hadirat Tuhan. Katakan amin. Kita belajar dari perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. 12 tahun lama enggak saudara? Lama. Kita merasa 3 bulan aja kok gini terus ya. Kok gini terus ya. Ini 12 tahun. Pendarahan terus. Diobati darah. Obati darah. Dia jual semuanya. Dia pergi ke sana. Ke sana. Banyak medis. Banyak orang pintar. Dia lakukan itu. Keadaan tidak semakin baik, semakin memburuk. 12 tahun sakit pendarahan, saudara. Tetapi mujizat terjadi. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Katakan amin. Kita lihat sekarang, saudara. Markus 5:25 ayat 34. Mana layar saya? Itu lampu. Silakan ditayangkan di sini, saya baca dari sini. Kalau perikopnya saudara dikatakan begini ya. Yesus membangkitkan anak Yairus. Di mana Yesus datang, yang lemah kuat, sakit sembuh, beban berat lega, terikat lepas, yang mati bangkit. Karena Yesus datang, hadir. Dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sakit pendarahan ini sudah berobat berulang-ulang. Tapi gak sembuh-sembuh. Tapi Yesus lewat. Itu hadirat. Saya bacakan saudara ada melihat ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, dia itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya berkata, begini banyak orang berdesak-desakan. Perempuan itu, kita lanjut di ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus.
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Katakan amin. Goalnya apa? Selamat. Sembuh dari penyakitmu. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan, membawa mujizat. Kita lihat contoh-contoh di sini, saudara. Next, ya. Yang sebelah kiri itu kolam Bethesda. Ada orang lumpuh. Waktu kolam itu bergelombang, malaikat Tuhan turun. Orang yang masuk itu sembuh. Tetapi karena dia lumpuh, tidak ada yang nolong. Maka Yesus berkata, ini orang lumpuh sudah lama ini. Maukah kau sembuh? Pada saat kolam itu bergelombang, udah didahului orang. Aku tidak ada yang menolong untuk ke sana. Sehingga aku tidak mengalami pemulihan. Apa kata Yesus? Bangunlah, sembuhlah, angkat tilammu. Dia sembuh. Kenapa dia sembuh, saudara? Karena Tuhan hadir. Katakan amin. Air beriak itu juga berbicara tentang hadirat Tuhan. Tapi ada yang menghampiri. Pada saat ini Yesus menghampiri orang lumpuh ini. Maukah kau sembuh? Tidak ada yang mengangkat aku ke sana. Bangun, berdirilah, angkat kasurmu. Dia sembuh. Ini hadirat Tuhan, saudara. Mujizat terjadi karena hadirat Tuhan. Bukan karena pintar kita nyanyi. Hatimu lapar haus berharga di mata Tuhan. Yang berikutnya Bartolomeus. Buta sejak lahir. Waktu didengarnya Yesus lewat, apa yang dilakukan? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia tahu Yesus hadir. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kamu kehendaki, jadikan aku melihat sembuh. Begitu juga orang Gerasa yang kerasukan setan, legion, saudara. Waktu Tuhan Yesus hadir, si legion aja ketakutan. Dia sembah, anak Allah yang hidup, mau apa kau datang kemari? Janganlah siksa aku. Suruhlah aku pergi ke babi-babi, pergilah kau. Hadirat Tuhan menyembuhkan, katakan amin. Terikat, bebas. Yang berikutnya, ini anak seorang perwira yang disembuhkan, dibangkitkan dari orang mati, dari antara orang mati. Waktu Yesus memulihkan, menyembuhkan wanita pendarahan, datanglah orang. Udah jangan repotkan guru datang lagi. Kenapa anakmu sudah mati? Apa kata Yesus? Percaya saja. Hadirat Tuhan membangkitkan, katakan amin. Saudara kalau rindu dipulihkan, tidak usah sibuk-sibuk. Undang Tuhan hadir. Bukan saya, di GP Pekayon saudara, kita setiap hari Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada doa malam setengah jam. Saya tahun 2022, di hati saya ditetapkan. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Kami lakukan itu. Udah 1 tahun, 1 bulan kami lakukan itu. Tanpa bolong-bolong. Saya mau lanjutkan terus itu. Anak-anak ayo bangkit. Generasi Yeremia di depan itu. Kemarin belum lama. 10 orang dibaptis Islam. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan alami. Jemaat-jemaat itu mengalami pemulihan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan. Katakan amin. Bukan karena kuat gagah pendeta, pembicara, enggak saudara. Mujizat terjadi. Sekarang kita belajar dari perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Yang jelas hadirat Tuhan. Pribadi kita secara pribadi, lepas pribadi, kita juga harus dikuatkan iman kita.
Makanya tadi yang disampaikan oleh hamba Tuhan Patrick ya, tentang Alkitab. Alkitab itu benar, Alkitab itu hidup, Alkitab itu membawa mujizat. Firman Tuhan itu hidup. Karena jelas dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan hati pikiran kita. Itu firman Tuhan. Maka kita harus bergaul dengan firman. Oleh karena itu saudara, perempuan 12 sakit pendarahan ini punya imannya timbul, muncul. Yang tadinya mengandalkan orang pintar, mengandalkan dukun, nggak ada faedahnya. Tetapi mulai dia mendengar berita tentang Yesus. Boleh dibuka di Markus 5 ayat 27. Saya lihat sini ya, sana jauh sekali. Karena matanya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Pertanyaannya saudara, apakah saudara dengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, itu hanya pada saat hari Minggu? Apakah saudara dengar firman Tuhan itu hanya pada saat lihat YouTube? Tuhan mau kita dengar berita tentang Tuhan Yesus setiap hari. Katakan setiap hari. Saya saudara enggak sombong, saya bersyukur punya karyawan yang dipakai Tuhan. Pak Beni Gunawan itu luar biasa. Pak Yohanes Raja Gugu itu dahsyat. Saya dapat semua dari Pak Beni Gunawan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan. Yang pertama, doa. Yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. Tidak ada lagi. Hanya doa. Doa itu adalah suatu anugerah yang diberikan kepada kita supaya kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Bisa buka tingkap langit doa. Tuhan, makanya saya salut dengan Daud. Dia katakan begini, Tuhan Allahku, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Berharga. Satu hal yang saya lihat dari Pak Beni Gunawan, dia baca firman Tuhan setiap hari 10 pasal, betul ya? Mungkin saudara-saudara yang tahu dengar itu, 10 pasal. Saya tidak langsung tangkap itu saudara. Saya baca coba 1-2 pasal udah ngantuk. 3 pasal, aduh lagi. Tetapi saya berdoa, bergumul, akhirnya saya berkata kepada Tuhan, tolong aku. Mampukan aku. Saya baca firman Tuhan setiap hari 10 pasal saudara. Bahkan 11 pasal. Karena saya baca itu dengan firman Tuhan secara umum, Mazmur, Amsal, Wahyu. Satu-satu pasal. Yang lain, yang 7 pasal, 8 pasal itu yang berkesinambungan. Itu saya lakukan setiap hari. Saya ajak leader-leader, saya ajak semua pengerja, pendoa. Kita berharap kul-kul itu juga lakukan itu. Baca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan itu hidup. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 16. Bermanfaat untuk mengajar. Firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Menuntun orang ke dalam kebenaran, itu firman. Kalau kita dengar, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Pertanyaannya saudara, waktu dia dengar berita tentang Yesus, apakah Yesus langsung lewat? Belum. Dia dengar berita tentang Yesus terus. Waktu dia dengar, siapa ini?
Kok bisa begitu? Lumpuh berjalan, buta melihat, kusta tahir. Siapa ini? Imannya mulai kuat. Aku perlu ketemu dia, punya kerinduan yang dalam. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Imannya timbul. Ia ingin mengalami apa yang diberitakan orang itu. Dia dengar, wah Yesus, tabib yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dia penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Timbul imannya. Dia punya kerinduan yang besar. Aku rindu bertemu dengan dia. Bisa saja 1 bulan, bisa saja 2 bulan. Sebab Yesus melayani selama 3,5 tahun. Saudara betul ya? Bisa saja dia nunggu itu 6 bulan. Tapi dia imannya timbul karena dengar berita tentang Yesus. Saudara harus timbulkan iman saudara dengan cara apa? Dengar firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Dengar itu, baca, renungkan. Baca, renungkan. Saya banyak ikut YouTube dari Philip Mantopa tentang firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan yang lain, firman Tuhan juga yang menonjol. Kalau kita tahu saudara, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Mesir itu termasuk duniawi ya, sistem dunia di situ semua. Makanya Tuhan ingin bawa dia keluar. Tujuannya apa? Bangsa Israel ini keluar dari sana supaya mereka datang menyembah aku, betul ya? Menyembah aku, mengandalkan aku. Karena selama ini mereka sudah mengandalkan dunia, dosa. Setelah dibawa ke sana, Tuhan Allah menyatakan firman-Nya kepada Musa melalui 10 hukum Taurat. Itu disampaikan, kalau kamu mengikuti, menuruti perintah-perintah ini, maka engkau akan diberkati. Engkau akan dipakai Tuhan. Engkau mengalami damai sejahtera. Itu dia. Firman Tuhan. Bangun hubungan, baca firman Tuhan. Iman timbul, ingin alami, rindu menantikan. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang teguh, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, pegang dia. Jangan lepaskan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia janji dia akan menyertai saudara sampai kesudahan akhir zaman. Makanya pegang dia dan ikuti firman-Nya. Kenapa iman ini penting? Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Banyak orang mengharapkan pemulihan, kesembuhan, terobosan, tapi tidak ada iman. Tidak bisa. Iman harus bangkit dulu. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, tapi iman kita percaya. Tuhan akan sediakan, katakan amin. Tuhan sanggup. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara suka baca firman atau tidak? Kalau saya, pesan saya, ya baca firman Tuhan. Saya sebagai gembala, jajaran saya terapkan, ayo baca. Termasuk ini. Pemain drum ini. Yang namanya Sandro Immanuel Panjaitan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu bekal saudara. Banyak orang cari teknik bagaimana pengajaran supaya bisa membekal. Hanya firman Tuhan, baca. Roh Kudus akan tuntun kita, katakan amin. Sharing firman Tuhan di dalam kul-kul, itu menguatkan. Roma 10 ayat 17, mungkin semua tahu ini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Miliki iman yang teguh. Kalau saudara rindu
alami mujizat. Hadirat Tuhan melawat saudara, miliki iman. Aku percaya Tuhan kau bertata di atas pujian. Itu iman. Yang kedua saudara, doa, pujian, penyembahan. Makanya saya katakan tadi saudara, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina oleh Allah. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita lihat bagaimana sikap menyembahnya si perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Ayat 27b. Markus 5 ayat 27. Ini sikap menyembah saudara. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini sikap menyembah. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, orang gerombolan banyak itu masalah saudara. 12 tahun sakit pendarahan itu posisi fisik lemah. Senggol dikit jatuh. Bisa saja kalau kita katakan dia tidak pernah mandi, bau toh. Tetapi dia tidak peduli. Di tengah-tengah orang ramai banyak begitu, dia mendekati Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia melengkat. Waktu disenggol jatuh. Mungkin ada juga yang mengungkapkan, apa nih, bau sekali kau. Tidak peduli, maju terus. Ini sikap menyembah. Di tengah-tengah dunia digital, di tengah-tengah persoalan masalah, mungkin kita masih, ekonomi kita seret. Apakah kita masih mau berjuang? Doa, pujian, penyembahan. Waktu saudara luangkan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Kalau dikatakan, ayo kita berdoa, puji, sembah, ayo. Jangan lagi-lagi doa, lagi-lagi doa. Rasakan sendiri. Ini sikap doa, pujian, penyembahan. Luangkan waktu saudara. Di tengah-tengah ketenangan, kenyamanan tidur. Bangun pagi, sembah Tuhan. Ini HP banyak membantu. Saya buat alarm. Waktu alarm bunyi, istri saya dengar juga. Tapi saya tidak peduli, waktu saya bangun, dia pasti doa juga. Perlu kita didorong. Doa, pujian, penyembahan ini perlu disiplin, didorong. Di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia berusaha, berjuang keras dekati Yesus. Tuhan, please, kasihanilah aku. Dia berusaha. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia digital, ada problem. Apakah kita masih suka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan? Jadikan ini gaya hidup saudara. Gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Kalau belum bangun. Makanya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Ada firmannya kan? Bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus bercahaya atasmu. Kalau kita tidak bangun, bagaimana mau bercahaya? Kalau kita tidak mau bangkit, bagaimana kita mau bercahaya? Tidak bisa. Jangan kita nyaman. Kalau nyaman ekonomi pas-pasan, nyaman lah, udah. Tuhan mau dikatakan di dalam Kisah Rasul 15:16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh.
Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Bangun doa pujian penyembahan. Makanya dikatakan tegas. Perhatikanlah keadaanmu. Kitab Hagai itu. Perhatikanlah keadaanmu. Jangan kau nyaman. Jangan kamu sibuk. Kamu mengharapkan banyak. Menuai sedikit. Bawa pulang banyak. Bertumpahan. Tapi apa yang harus dilakukan? Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan menyatakan kemuliaanku di situ. Bangun. Bangun manusia rohani kita ini. Dalam kelemahan. Dalam keterbatasan. Tetap bangun doa pujian penyembahan. Katakan amin. Siapa katakan, enggak, wah aku belum bisa duduk sambil terentang saudara doa puji penyembahan. Bisa enggak? Bisa. Hati saudara. Saat kita doa pujian penyembahan, kalau kita baca kitab Ibrani 4:16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita butuh pertolongan, hampiri dia. Dengan apa? Doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga, kenapa perempuan 12 tahun sakit pendarahan ini mengalami terobosan, mujizat, kesembuhan yang luar biasa. Ayat 28 boleh. Tapi di sini ada juga ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini tindakan. Tindakan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku mau datang kepada Tuhan. Melalui doa pujian penyembahan, aku percaya Tuhan bertata di atas pujianku. Dia hadir. Hadiratnya memulihkan aku, tindakan iman. Hadiratnya menguatkan aku. Hadiratnya menyembuhkan aku. Tindakan iman. Waktu kita bertindak dengan iman, saudara. Kuasa Tuhan itu otomatis. Katakan otomatis. Kuasa Tuhan itu otomatis keluar. Wuss. Sesuai dengan iman saudara. Tindakan iman kita waktu kita melangkah. Kuasa itu bergerak. Pus. Sama seperti ini. Seketika itu juga berhentilah kuasa Tuhan bergerak. Tidak ada pos polisi di situ. Tunggu dulu, bayar dulu. Nggak ada. Kuasa Tuhan itu bergerak menerobos. Tus, pendarahan berhenti. Caranya bagaimana? Doa pujian penyembahan tadi. Miliki iman yang teguh. Senang doa puji sembah. Hadiratnya menerobos saudara, katakan amin. Tuhan tahu persoalan kita. Dosa, oh Tuhan. Waktu Tuhan hadir, Tuhan sembuhkan saudara. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini perempuan 12 tahun pendarahan. Dia jamah jubahnya Yesus. Seketika itu kuasa bergerak menerobos perempuan ini. Dia sembuh seketika itu juga. Kita pernah dengar tentang Naaman, panglima Raja Aram. Dia sakit kusta. Pada saat itu ada seorang perempuan dari Israel. Mereka bawa ke sana membantu di rumah keluarga Naaman, membantu istrinya. Di tengah-tengah cerita itu anak dari Israel, perempuan dari Israel menyampaikan, kalau bapak itu pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkan dia. Pada saat itu diceritakanlah, istrinya cerita sama Naaman. Naaman minta izin sama panglimanya. Dibuatkan surat.
Waktu sampai kepada raja surat itu, memangnya aku siapa? Memangnya aku Tuhan? Tapi nabi ini katakan, tenang, biar diketahui orang di sini ada seorang nabi. Makanya Naaman datang ke sana. Waktu sampai di sana, dia tidak disambut Naaman. Utusan dari nabi ini nyampaikan, Bang, Naaman, panglima perang, pergilah ke sungai Yordan, basuh, berendamlah di situ 7 kali, maka kau akan pulih. Emangnya kamu siapa? Naaman, karena dia tidak punya iman. Dia katakan, di tempat kami sungai, kali itu lebih indah dari di Israel ini. Aku pikir dia keluar kemari, berdoa kepada Allahnya, dia kucek-kucek penyakitku, aku sembuh. Di tengah-tengah dia galau, pengikut-pengikut Naaman sampaikan, Tuhan, bukankah kalau disuruh oleh nabi itu, kalau Tuhan melakukan perkara-perkara yang lebih berat, Tuhan akan lakukan? Kalau hanya berendam 7 kali, apa susahnya sih? Dirayu tuh. Ini tindakan iman, tindakan kita untuk melakukan poinnya. Waktu dia mulai masuk ke sungai Yordan, dia berendam 7 kali. Sekali belum, 2 kali belum, 3 kali. Waktu ke-7 kali, dikatakan Alkitab, maka kulitnya seperti bayi. Mulus kembali, katakan amin. Kuasa Tuhan bekerja karena ada tindakan. Karena kita mau melakukan. Naaman melakukan walaupun dia tidak punya iman. Tetapi itu mandat, instruksi dari Tuhan melalui nabi. Berendamlah, kau pasti sembuh. Sembuh. Tindakan iman itu penting, saudara. Kepada siapa saudara percaya, percayalah, pegang dia. Tindakan iman. Bagaimana dengan kita, saudara? Saya ada kutip begini, asal aku masuk dan menjamah hadiratnya, aku akan kuat, pulih, sembuh, diberkati. Di musim pandemi, kita hanya cross check saja. Oh aman, positif, negatif itu aja. Tidak ada yang lain kita lakukan, berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu, waktu kita doa pujian penyembahan itu imun. Katakan imun. Hadiratnya menguatkan kita, memulihkan kita. Imun itu masuk. Waktu kita lemah, waktu kita sakit, krisis, datang kepada Tuhan. Tindakan iman. Ayat 30 boleh multimedia. Perempuan 12 tahun sakit pendarahan mengalami mujizat. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Itu otomatis, saudara. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah aku, jemah jubahku? Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada poin, ada nilai, ada plus yang kita dapat. Perempuan ini dapat keselamatan, kesembuhan, sukacita di dalam Tuhan. Sebelum saya sampaikan kesimpulan, saya sampaikan satu kesaksian, saudara. Saya bertobat tahun 1999. Itu juga melalui pelayanan dari adik saya sendiri. Waktu dia datang ke rumah, mulai dia bercerita. Begini, begitu, begini, begitu. Karena saya abangnya, tentara lagi. Emangnya kau siapa? Anak-anak masih mau ngasih nasihati aku. Satu saat itu dia cerita begini. Aku dalam mimpiku, dalam penglihatanku, ada
pakaian tentara, sepatu tentara, topi tentara, kopel tentara berserak-serak. Setelah kutanya, ternyata itu miliknya abang saya. Wah, ini apa ini? Saya pikir. Tapi belum nangkap juga saya. Karena saya memang Kristen sejak lahir, tapi belum di dalam Tuhan. Tidak lama saya bergumul, akhirnya suatu saat adik saya sampaikan, Bang, ayo ikut ibadah yuk. Di kantor saya. Ibadah perkantoran, saudara. Hamba Tuhan Andreas Samudra kalau tidak salah itu. Dia bagian pelepasan gitu. Saya katakan saat itu juga, karena saya saudara ada dua hal yang mentok dalam diri saya. Yang pertama, saya diponis hepatitis B. Saya nggak ngerti itu penyakit apa, tapi hepatitis B. Sampai dokter bilang, kok bisa terjadi begitu ya? Oh, ini serius ini. Yang kedua, saya sebagai komandan kompi markas dulu, saya punya anggota ya dia mulai main kotor di sini. Dia bagian gudang beras. Kalau kita dulu dapat jatah beras, saudara. Dia bagi keluarkan beras-beras, tapi setelah dihitung sekian puluh tahun, dia ya nyimpan di situ sampai sekitar 25 juta. Itu tahun 2000. Besar itu saudara, 25 juta. Kalau sekarang mah kecil 25 juta. Dulu, wow. Gaji saya aja masih 1 juta sekian. Gak lama, gara-gara persoalan dua ini saya udah gak tahu lagi. Saya datang, ibadah di sana. Pimpin pujian, doa pujian, penyembahan, doa pujian. Belum firman saudara, belum didoakan. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya menangis habis-habisan tersungkur. Pada saat saya angkat berlutut, tangan saya terangkat begini. Menangis, keluar air mata, air hidung, air mulut semua. Mau turun, naik lagi. Siapa yang narik? Tidak tahu. Naik lagi. Pada saat itu saya merasa kelegaan yang luar biasa. Firman Tuhan disampaikan, saya doakan. Setelah itu saudara, muncul kasih mula-mula. Yang tadinya Alkitab tidak pernah dipegang, kita pegang terus. Ikut ini, ikut itu, saya ikut. Iya, pokoknya untuk Yesus saya ikut. Doa keliling oke saja. Menara doa oke. Seminar ikut. Sampai sekolah pelayan Tuhan Betani saya ikut. Terjadi terobosan saudara. Di tengah-tengah pelayanan saya, sekian tahun cukup lama, satu hari tahun yang 2016 ya, 2020 mungkin, ya 16 lah. Pada saat ya bangun tidur, ini pelayan Tuhan ini, bangun tidur. Pada saat saya bangun tidur, satu hal yang mendesak saya harus ke toilet, pipis. Waktu saya ke toilet, saya sudah terdesak sekali, saya pipis tidak keluar. Logika saya bermain. Saya harus minum supaya dorongan semakin kencang. Saya pergi ke dapur minum 2 gelas. Pergi ke toilet, saya pipis tidak bisa keluar. Bingung. Logika terus main. Itulah logika ini kadang-kadang bisa membuat kita jauh. Minum lagi 2 gelas. Pergi ke toilet, pipis tidak bisa. Pada saat itu saya keluar, saya sampaikan kepada istri saya, "Ma, saya tidak bisa pipis." Ya nanti kita ke dokter lah, ya medis ya. Istri menyampaikan gitu ya wajar. Nanti kita ke medis, ke dokter, cek. Enggak lama waktu saya mau melangkah, tiba-tiba hati saya berkata gini, saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saudara juga anak Tuhan, katakan amin. Saya anak Tuhan. Waktu saya katakan gitu, saya harus datang kepada Bapak. Saya pergi lagi ke toilet. Ini tempat duduk ada ini. Saya tutup, saya duduk di toilet, kloset duduk. Apa yang saya lakukan? Saya doa pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan, bahasa roh. Terus 15 menit ada itu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak lama saudara setelah itu.
ada dorongan yang paling kuat. Tiba-tiba, bus, 1,5 meter, keluar gumpalan darah sebesar ini. Tes, saya pikir sudah selesai. Saya tetap terus berdoa menyanyi, bus, ada 4 semuanya. Gumpalan darah seperti ini. Setelah itu lancar kembali. Saya sampaikan kepada istri saya, "Mah, aku sudah sembuh. Dokter yang ajaib sudah menjamah aku. Yesus Kristus namanya." Katakan amin. Itu Allah kita, saudara. Hadiratnya membawa mujizat. Perlu kita memiliki iman yang teguh. Di tengah-tengah kita ada persoalan masalah, logika kadang-kadang main. Tapi ingat, kita anak Tuhan. Datang kepada Dia. Miliki iman yang teguh, doa, puji, sembah. Bertindak, maka akan terjadi terobosan mujizat. Katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kami undang hamba Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan, saudara. Dia sangat peduli kepada kita. Dia mengerti persoalan kita. Miliki iman. Percaya Tuhan sanggup. Miliki gaya hidup doa, puji, sembah. Bertindak dengan iman. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Dengan iman bangkit berdiri, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan iman angkat tangan saudara. Tuhan, Kau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Saat ini Kau sendiri yang menjamah. Pegang tangan mereka Tuhan. Pegang tangan mereka Tuhan. Jamah. Kau sanggup memulihkan. Kau yang memberi jalan keluar bagi kami Tuhan. Kau yang membangkitkan gairah iman percaya kami Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua. Urapi kami Tuhan. Kami percaya saat ini yang lemah sudah Kau kuatkan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang berbuat berat Kau telah beri kelegaan. Yang terikat sudah Kau lepaskan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuntun kami, Roh Kudus, tuntun pimpin kami lebih lagi. Supaya kami terus berserah, berharap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Materikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang telah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus.
Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan, yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kasih sorak-sorai yang dahsyat sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih Pak Supiter untuk pelayanannya. Bagaimana sebetulnya kuasa Tuhan bekerja di hadirat Tuhan. Kita melihat contoh bagaimana wanita penerahan. Apa tadi disampaikan Pak Peter, yang pertama miliki iman yang teguh, ya kan? Tanpa iman yang teguh maka walaupun Tuhan lewat depan mata kita maka mujizat tidak akan terjadi. Lalu yang kedua, penyembahan, sembah Tuhan. Apa buktinya perempuan itu menyembah? Dia tidak berkata kepada Tuhan, saya harus memeluk, saya harus menyalam dan sebagainya. Dia menganggap dia adalah Tuhan. Dan katanya, jubahnya saja disentuh maka sembuh. Lalu yang tiga yang penting, tanpa pembuktian iman maka semuanya akan percuma. Dia membuktikan imannya, dia berjalan dan kuasa daripada kehadiran Tuhan Yesus terjadi buat wanita itu. Mungkin kita tidak pendarahan, mungkin sakit kita berbeda, mungkin kita mengalami masalah dalam ekonomi, orang tua, anak, cucu dan sebagainya. Tapi ketika masuk dalam hadirat Tuhan dengan iman teguh, dengan menyembah Tuhan dan dengan tindakan, maka kehadiran Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Pak Peter. Biar semuanya menjadi berkat bagi kami semua, kami sangat bersyukur. Bapak Ibu Saudara, ada yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri. Kalau ada. Belum ada ya. Ini karena musim liburan banyak yang luar kota kayaknya Pak, jadi enggak seperti biasanya. Terima kasih. Kita ada pengumuman penting, tanggal 17 Agustus kita ada HMC. Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti HMC karena ini sangat penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Dan banyak kesaksian yang setelah mengikuti HMC mengalami perubahan yang kekal dalam kehidupan mereka. Mungkin tadinya dia tidak bisa mengampuni, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada keterikatan dan sebagainya. Di HMC ini banyak kesaksian, mereka boleh berubah dan kehidupan mereka berubah. Dan kehidupan hubungan mereka dengan Tuhan semakin ajaib, semakin luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah ikut, boleh ikut. Dan kalaupun sudah pernah ikut, silakan bisa ikut. Atau mungkin punya anak, ponakan, kakak, Bapak Ibu yang mungkin bisa memberitahu kepada mereka untuk ikut acara HMC. Mungkin itu aja. Kita akan berdoa. Izin Pak Supiter, nanti Bapak yang akan doa berkat setelah doa. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan memberikan persembahan, maju lewat kiri kanan lalu keluar lewat depan untuk memberikan persembahan di kota ini. Baik, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita fokus kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat ibadah kami Tuhan. Kami tahu ibadah ini bukan sekedar rutin, tapi kami mengerti bahwa Engkau sendiri yang menginginkan kami masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan iman yang teguh, membawa persembahan kami kepada Tuhan, dan kami akan bertindak. Dan ketika itu terjadi, maka apapun yang menjadi kelemahan kami, kerinduan kami, maka Tuhan akan menjamah kami. Tidak ada yang sulit bagi Engkau Tuhan. Masa-masa apapun di tempat manapun, Tuhan akan menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Supiter yang telah Kau hantarkan tempat ini. Tidak ada kebetulan kami boleh beribadah bersama dan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati beliau dengan pengurapan yang baru hari lepas hari. Dan pengurapan ajaib itu akan membawa dia terbang lebih tinggi, mengerjakan yang lebih ajaib lagi Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan setiap saat. Bahkan kepada ibu yang akan senantiasa menopang dia, Engkau berkati istrinya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan sampai ke anak-anak, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu terjadi buat keluarga ini. Menjadi tuntunan, menjadi pattern dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Terima kasih kami semua yang telah hadir Tuhan. Kami datang mungkin dengan berbagai masalah. Kami datang mungkin dari berbagai pergumulan. Tapi hari ini kami berjumpa dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Tapi saat ini kami berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang ajaib.
Allah yang memberikan dirinya untuk menebus dosa kami, bahkan menawarkan jalan keluar untuk semua masalah kami. Dan hari ini ya Tuhan, Engkau selesaikan masalah kami seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dan kami pulang dengan kelegaan, pulang dengan masalah yang telah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadikan semua anak-anak-Mu Tuhan untuk menggenapi rencana Engkau di akhir zaman ini, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Dan kalau sebentar juga kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah persembahan ini kami serahkan dengan hati yang rela, dengan sukacita. Dan dengan itu kami mengerti Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Berkat yang ajaib itu melimpah di atas kami semua. Tidak ada kekurangan sesuatu yang baik di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus. Dan kami semua boleh mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan setelah ini, siapapun di antara kami yang melanjutkan aktivitas kami, bahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan-bulan ke depannya Tuhan, kiranya perlindungan penjagaan itu tetap menjadi bagian kami. Apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, tapi karena pengurapan dan kekuatan Tuhan ada pada kami semuanya di tempat ini ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Engkau. Pakai hamba-Mu Bapak Supiter Tuhan untuk mengalirkan berkat dan urapan itu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan ke tangan-Mu. Tuntun pimpin kami Tuhan. Terus kami berserah berharap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan kembali. Sertai kami dalam perjalanan pulang kami. Sampai tiba-tiba tujuan tidak kesuatu apapun. Sebelum kami kembali, kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat, kasih, karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam nama yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan nyaman dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai saatnya Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, katakan amin. Berkemuliaan Tuhan Yesus. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.